Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai bab iklan. Oke, iklan kemarin sudah poster, sekarang kita lanjutkan iklan pada halaman 28 buku modul, silahkan dibuka. Pertama yang kita pelajari adalah bagian iklan. Iklan memiliki bagian-bagian ya, seperti contohnya tadi poster, iklan juga ada iklan niaga, berarti fungsinya untuk menawarkan barang atau jasa. Kita menulis iklan itu ada bagian-bagiannya atau strukturnya. Kalau di teks namanya struktur, kalau di iklan namanya bagian, sama sebenarnya ya. Yang pertama, iklan itu memiliki satu, apa? Headline atau kepala iklan. Kepala iklan ya, bukan kepala ikan, kepala iklan. Kepala iklan di sini biasanya merupakan rangkaian kalimat atau kata-kata yang pendek dan seringkali berupa slogan. Ciri-ciri headline antara lain bisa disimak di bukunya. Tulisan menonjol, umumnya kalimatnya pendek, bahkan satu kata saja. Berisi kalimat atau kata yang mengandung kesan kuat sehingga menarik minat perhatian masyarakat. Jadi di awal, ini contohnya misalkan ada kertas, ini menawarkan tadi ada minuman. Misalkan ini ada kalimatnya Sprite. Ini ada satu kata tadi ya, kepala. Letaknya berarti di mana kalau kepala? Di atas, paling atas, kalimat paling atas, dan sifatnya itu pendek, hanya satu kalimat saja untuk menarik perhatian. Itu namanya kepala iklan atau headline. Yang kedua, subjudul. Subjudul merupakan bagian dari iklan yang bertugas untuk menjabarkan apa? Menjabarkan kepala iklan. Contohnya, kalau kepala iklannya itu tulisannya Sprite, berarti subjudulnya gimana? Untuk menjelaskan Sprite itu gimana? Nyatanya nyegerin. Tuh. Itu namanya subjudul. Yang kedua, teks iklan. Nah, ini baru masuk ke teksnya. Teks iklan ini adalah naskah iklan yang dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada baris displaynya. Bisa untuk isinya ini, isi dari iklan itu bisa menjelaskan tentang komposisi. Satu, mengandung apa, vitamin C dan lain sebagainya. Itu untuk lebih jelasnya, lebih rinci dari objek yang diiklankan itu bisa dimasukkan dalam bagian isi iklan. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah harga. Kalau menawarkan suatu barang itu wajib ada harganya. Ini ditulisin yang kene. 3.500. Ya, per botol 3.500 kan dia seperti yang kecil itu. Sudah dijelaskan harganya di sini. Ini masuk ada harga. Yang selanjutnya nama atau alamat. Nama atau alamat ini misalkan ini dijual di toko mana? Indomaret misalkan, bisa ditampilkan di sini. Indomaret. Atau Alfamaret atau yang lain toko mana ya? Semua toko yang ada di Indonesia yang bertanda khusus misalkan itu ada alamatnya di sini. Supaya apa tujuannya ada nama atau alamat dalam sebuah iklan? Supaya masyarakat atau calon pembeli bisa dengan mudah menemukan objek yang ditawarkan atau yang diiklankan. Selanjutnya ada signature slogan atau kalimat penutup. Ini biasanya berupa kalimat pendek atau moto. Selain ada nyatanya nyegerin, Sprite itu apa biasanya? Paling bawah. No pokis. Nah, itu slogannya dari Sprite, no pokis, letaknya di akhir. Berarti iklannya Sprite itu bisa sebagai iklan yang berhasil di kalangan masyarakat. Karena apa?
kalimat-kalimatnya mudah diingat oleh masyarakat. Jadi iklan dinyatakan berhasil ketika kalimatnya itu mudah diingat oleh masyarakat sebagai slogan setiap hari. Saya jadi duta sampo lain. Nah, itu biasanya kan ya. Itu sebagai slogan bahwa kalimat iklan tersebut bisa diterima oleh masyarakat dengan mudah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian dari iklan. Sekarang kita lanjutkan pada unsurnya. Unsur masih pada halaman 28 di bawahnya bagian unsur-unsur iklan. Yang pertama adalah attention. Attention itu adalah perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Entah itu dari warnanya, entah itu dari kalimatnya, ya. Jadi susunan kalimat, terus pewarnaan itu harus bisa menarik perhatian. Seperti contoh tadi, ada iklan atau poster yang diwarna hitam putih dengan poster yang diberikan warna merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Masyarakat perhatiannya akan lebih tertuju pada poster atau iklan yang diberi warna-warni. Beda dengan yang warnanya hitam putih, nanti itu perhatiannya akan berkurang karena kurang menarik. Kamu misalkan, itu bagus yang hitam putih, Bu, coba saja kamu nonton televisi hitam putih dengan televisi berwarna, layarnya datar LCD 40 in dengan televisi hitam putih dengan ada semut-semutnya di dalam, blerek-blerek. Apakah kamu lebih tertarik yang hitam putih daripada yang warna? Yang warna, jelas itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, unsur dari iklan adalah minat. Minat setelah mendapatkan perhatian, maka pembaca atau masyarakat itu akan meningkatkan minatnya sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci bagaimana sih iklannya itu, apa sih yang diiklankan. Ketika kita datang ke sebuah tempat di pertokoan gitu ya, ada pamflet atau kertas yang ditempelkan warna-warni, apa ya itu, kok kelihatannya bagus. Nah, didatangi, rasa ingin tahu, keinginannya itu nanti akan muncul, minatnya calon pembeli atau konsumen itu akan muncul, didatangi lalu dibaca, itu namanya minat. Yang ketiga adalah keinginan. Keinginan ini suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Jadi karena di sini ditulis harga promo 3.500 yang awalnya 5.000, maka keinginan konsumen akan muncul sehingga barang yang ditawarkan itu akan terjual dengan banyak ya. Lanjutnya adalah rasa percaya. Rasa percaya, untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Ya, nyatanya nyegerin. Ini kalimat di sini sebagai kalimat yang digunakan untuk membuat konsumen itu memiliki rasa percaya pada sebuah produk yang diiklankan. Oh, saya berarti kalau haus rasanya itu saya ingin minum, berarti saya akan minum Sprite saja, nyatanya nyegerin, nah, gitu ya. Lanjut, yang kelima ada tindakan. Tindakan di sini merupakan tujuan akhir dari seorang produsen untuk konsumennya. Sehingga apa? Tujuan akhirnya orang membuat iklan, tujuan akhirnya apa? Menjual barang ya. Jadi tujuan produsen untuk membuat iklan itu menjual barangnya kepada konsumen. Setelah konsumen membaca lalu berminat, dia punya keinginan dan percaya pada produknya, akhirnya konsumen membeli. Tindakannya adalah membeli produk yang ditawarkan, gitu ya. Dari 5 unsur ini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Betul. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pembelajaran kita kali ini mengenai struktur atau bagian dari iklan serta unsurnya iklan.
Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.